Makan pisang gitu aja, enggak ah, bosen. Mendingan kita ubah ataupun sulap menjadi olahan pisang yang bisa dijual ataupun bisa dimakan bersama teman ngopi atau ngeteh. Nah, penasaran kita akan buat apa? Pastikan kalian subscribe terlebih dahulu channel saya supaya dapur Nona Tata lebih berkembang ke depannya, bisa membagikan tutorial serta resep-resep menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kita semuanya. Nah, kali ini kita akan membuat olahan pisang karena kebetulan lagi panen dan banyak banget pisang. Ini udah lumayan mateng, tadinya mengkal. Tuh bisa lihat ya, tapi bosan kalau dimakan gitu aja. Langsung aja cus kita buat. Untuk bahan pertama tentunya kita memakai pisang jenis apa aja terserah, tidak usah pisang kepok ataupun pisang raja ataupun pisang batu. Jadi kalian bebas memakai yang mana aja. Ini kebetulan ada pisang kepok, jadi saya pakai pisang kepok. Kita pakai sesuai selera, saya mau pakai 6 biji. Kalian bisa menggunakan pisang uli, pisang lilin, ataupun pisang sembarangan. Kita pakai sesuai selera. Kalau mau lebih misang banget, kalian bisa tambahin sesuai selera. Selanjutnya, pastikan kalian udah cuci getahnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan kupas ya pisangnya. Tuh lihat fresh banget karena ini hasil kebun sendiri di depan rumah. Tuh fresh ya. Kupas semuanya. Ini udah saya kupas. Kemudian kita akan lumatkan dengan cara apapun supaya lebih gampang dan semua orang bisa. Kita lumatkan menggunakan garpu ataupun sendok sampai tekstur yang diinginkan. Kita lumatkan sampai seperti ini. Kalau dapur Nona Tata, saya menghaluskannya sampai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Kita akan cairkan dulu terlebih dahulu margarin atau menteganya, supaya nanti dia bakal dingin baru kita tuangkan ke adonan. Kita cairkan di kompor berapi kecil. Kita lelehkan sampai setengah meleleh seperti ini. Tidak usah sampai full. Kemudian kita angkat dan sisihkan sampai dingin. Kemudian kita siapkan 4 butir telur utuh yang fresh, suhu ruang, tidak pernah kena kulkas. 4 butir ya. Kalau kalian mau menggunakan setengah resep aja untuk coba-coba juga boleh. Tapi sekali ini saya menggunakan 4 butir. Kemudian kita siapkan baskom berukuran sedang seperti ini. Kita akan pecahkan 4 butir telurnya ke dalamnya. Nah, ini udah semua kita masukin. Sekarang kita akan mixer ya. Pecahkan semuanya. Kita siapkan mixer yang bersih. Kemudian kita akan mixer sampai putih, kental, dan berjejak. Kita mixer dulu sampai dia berbusa seperti ini. Kemudian kita akan masukin 15 sendok makan gula kalau udah berbusa seperti ini. Tapi kita masukin secara bertahap. Ini udah saya masukin sedikit. Kemudian tinggal kita mixer sampai lebih mengental. Kalau udah lebih mengental lagi, masukin tahap yang terakhir. Kita mixer deh. Kemudian kita akan menambahkan SP. Tambahkan SP secukupnya. Tinggal kita mixer deh sampai putih dan kental berjejak sekali sampai bisa membentuk pita atau dinamakan soft pick. Kita mixernya itu sampai putih kental berjejak seperti ini sampai membentuk jambul seperti ini, namanya soft pick. Berarti udah selesai. Selanjutnya kita akan masukin bahan-bahan lainnya. Sekarang kita akan siapkan 5
15 sendok makan tepung terigu segitiga biru sebanyak 15 sendok makan atau 150 gram. Masukin tepungnya itu sedikit demi sedikit. Kalian bisa aduk menggunakan spatula, whisker, ataupun mixer. Kemudian kita akan mixer dengan kecepatan paling rendah saja sampai tercampur rata. Tidak usah sampai lama banget karena adonannya bisa turun. Kalau udah asal tercampur rata seperti ini, kita akan masukin margarin cairnya. Sebelum kita memakai margarin atau butter, kita masukin terlebih dahulu pisang yang udah kita lumatin. Kita akan mixer dengan kecepatan paling rendah saja. Nah, kemudian kita akan masukin margarin atau butter cair. Tekstur margarin yang benar saat dicairkan adalah seperti ini. Warnanya kuning keorenan, bukan terpisah-pisah. Nah, ini udah saya masukin. Sekarang kita akan mixer dengan kecepatan paling rendah saja ya, sampai benar-benar homogen dan tercampur rata. Bisa kalian lihat masih mengendap ya bagian bawahnya, berarti belum selesai. Masih harus kita mixer lagi. Ini udah saya aduk sampai rata. Bisa lihat ya belakangnya itu udah nggak ada lagi margarin atau warna kuning. Berarti sudah selesai adonannya kita pakai. Kita akan masukin ke dalam loyang terlebih dahulu. Sekarang kita siapin loyang. Loyangnya berukuran 20 kali 10 atau 20 kali 20 juga oke, kayak gini. Kemudian kita siapin bahan olesan. Di sini saya menggunakan margarin atau butter saja, sudah cukup. Kita oles tipis-tipis ke pinggir-pinggirnya juga, ke seluruh permukaan ya intinya. Setelah itu kita akan lapisin dengan baking paper supaya tidak amblas ataupun tidak pecah waktu kita balikin. Nah, ini udah dilapisin menggunakan baking paper, udah dioles tipis-tipis kembali. Kemudian langsung aja kita pastikan adonannya tidak ada yang mengendap. Nah, kalau udah bagus adonannya, langsung kita tuangin. Adonannya teksturnya sangat bagus, masih kental, masih berjejak, tidak terlalu encer. Kemudian kalau udah kita masukin loyang, kita hentak-hentakkan sebelum dikukus maupun dipanggang. Ini fungsinya supaya bergelembungnya itu hilang, tidak ada lagi bola-bola, supaya uap udara yang terperangkap bisa keluar dan mengakibatkan cake menjadi mulus dan bagus. Kemudian kalian bisa masukin topping suka-suka seperti pisang, coklat chips, ataupun keju. Kismis juga oke. Kita tata. Kalau misalnya adonan kalian tidak kental ataupun bisa tenggelam toppingnya, kalian gak usah khawatir, gak usah panik. Kalian bisa taburi terigu di topping kalian, digoyang-goyangkan aja terigunya supaya adonannya tidak tenggelam ataupun masih cantik. Berhubung adonan saya kental ya, saya tidak perlu melakukannya. Kita tata sampai seperti ini ya. Ini supaya cakep aja. Kalian bisa kukus maupun dipanggang. Kali ini saya mau memanggang karena saya kangen bolu pisang yang dipanggang.
Nah, udah cantik. Kemudian tinggal kita taburin coklat chip. Taburi asal juga boleh, nggak harus beraturan kok. Yang penting enak pastinya. Nah, jadinya cantik banget. Sekarang kita akan panggang ataupun kukus di yang kukusan atau panggangan oven yang udah kita panaskan 15 menit sebelumnya di suhu api kecil cenderung sedang. Kita masukkan ke rak tengah, kemudian kita tutup ovennya. Kita panggang selama 40 sampai 50 menit atau sampai matang. Nah, udah jadi, mengembangnya sangat tinggi loh dan bagus juga tuh. Lihat. Langsung aja kalian bisa keluarin, potong. Atau bisa ditunggu saat dingin. Thank you ya udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, comment, share dan ke teman-teman kalian ya. Thank you. See you on the next video.